Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita udah bareng sama salah satu orang yang mungkin profesional nih ya. Dia orang yang profesional di bidang eksternal. Jadi di bidang gerakan mahasiswa nih. Lumayan expert sama juga di bidang bisnis. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik sama dunia gerakan mahasiswa sama juga terkait dengan dunia bisnis, memulai bisnis waktu perkuliahan, nah ini adalah orang yang tepat. Ya, ini adalah Mas Aziz. Nah, silakan Mas Aziz mungkin bisa perkenalan diri dulu biar teman-teman maba pada tahu nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aziz Hidayat dari Prodi Ekonomi Syariah UMM. Di sini juga saya ikut di beberapa organisasi eksternal kampus, yang salah satunya itu Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian ada Himpunan Pengusaha Muda, kemudian ada juga organisasi daerah seperti itu. Mungkin itu saja mungkin. Oke. Sedikit. Ya Mas Aziz, tadi kan udah dijelasin nih, salah satunya tadi ada HMI ya? Iya, Nah, HMI. di HMI itu dapat sekarang di bidang apa ini? Untuk saat ini ada di Departemen Perguruan Tinggi seperti itu. Departemen Perguruan Tinggi ini biasanya ngapain aja sih? Jadi di Departemen Perguruan Tinggi, atau lebih kalau dispesifikkan atau diumumkan lagi, itu ada di perguruan tinggi dan kepemudaan di sana. Pemudaannya. Nah, jadi kalau di HMI itu sering disebut dengan bapaknya komisariat lah. Bapaknya komisariat. Nah, jadi yang ngurus tentang eksternal dari komisariat, baik itu yang bersifat diplomasi atau negosiasi dengan ekstra seperti itu. Ya. Baik dengan organisasi kepemudaan yang lainnya ataupun lingkup lintas UMM seperti BEM, Senat dan semacamnya seperti itu. Oke. Nah, dari pengalamannya Mas Aziz sendiri nih, udah berapa tahun nih berarti ber-HMI? Alhamdulillah sekarang ini sudah masuk semester 5, berarti udah 2 tahun. 2 tahun setengah ya? Iya, udah masuk 2 tahun lebih lah. Nah, itu dari selama itu kegiatan yang pernah Mas Aziz lakukan untuk negosiasi dan juga untuk masuk ke lobby-lobby gitu lah ya. Itu kayak gimana aja? Jadi untuk masalah lobbying dan negosiasi dan semacamnya, jujur itu banyak saya dapatkan di HMI itu sendiri. Di HMI. Tapi hal yang mendasar lagi yang perlu mungkin gimana sih cara mendapatkannya? Tidak lepas dari literasi pertama. Literasi, kemudian gimana teknis lainnya itu, kemudian ikuti kegiatan seperti yang diadakan sama Komisariat Psikologi kemarin itu. Ada Ideopol Strata, kemudian ada aspek-aspek lain yang dibentuk oleh HMI itu sendiri. Karena di sana membentuk baik mental maupun karakter itu terbentuk oleh kegiatan-kegiatan yang dibentuk HMI, hingga menerapkan kita outputnya itu hasilnya seperti negosiasi, kemudian lobbynya kepada siapa, gimana sistemnya itu kita dapatkan seperti itu. Kalau pengalamannya sendiri yang paling seru mungkin dari yang lobby itu lobby siapa? Nah, lobby itu kemarin itu kita ya perihal open recruitment dan semacamnya itu kan tentu untuk di komisariatnya. Kemudian untuk hal yang lain tuh mungkin ada pemira mungkin. Nah, pemira itu menjadi salah satu ilmu negosiasinya gimana, nanti ketika ketemu dengan orang seperti ini gimana kita menghadapinya. Mungkin dari aspek psikologisnya kita lihat, oh anak ini kelihatannya seperti ini. Nah, betul. Seperti itu mungkin kita bisa baca seperti itu. Kemudian berarti, kayak body language dan kayak gitu ya dipelajari juga ya. Itu mungkin bagiannya. Bagian seperti itu. Kemudian teknis seperti ada buku-bukunya lah seperti itu. Cara-cara gimana kayak perangnya Sun Tzu kan ada juga. Mungkin itu bisa dibaca seperti itu. Kalau di dunia itu kan yang di dunia kampus nih Mas Aziz. Nah, kalau misalnya yang di dunia kayak misalnya yang di dunia pergerakannya mahasiswa sendiri nih, yang pernah Mas Aziz ikutin ataupun pernah
jadi terlibat langsung sebagai orang yang bertanggung jawab itu di mana? Untuk di pergerakan mahasiswa itu sendiri, yang pertama kita ndak bisa lepas dari apa itu mahasiswa itu. Iya, mahasiswa yang Karena ada tanggung jawab kita setelah duduk di bangku yang berbeda dari bangku sebelumnya. Nah, oke, bangku oke. sebelumnya kan kita ada di ranahnya siswa, seperti siswa atau santri lah semacamnya. Tapi di posisi saat ini kita sudah posisinya berbeda. Ada kata mahasiswanya lah seperti itu. Nah, di sana ada kita memiliki beban itu yang disebut dengan salah satunya itu eh agent of Change. Oh, agen of change, agen of social control. control Oke, oke. dan Iya, iya, iya. semacamnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengalamannya mungkin salah satunya itu menjadi kemarin itu diminta jadi apa namanya? Koordinator Koordinator lapangan lapangannya. di aksi beberapa kali aksi, kemudian aksi sebelumnya juga masih di lingkup UMM dan semacamnya untuk pengalaman di bidangnya seperti itu, kepemudaannya. Kalau misalnya di dalam apa jadi kepanitiaan aksi ya bisa dibilang Iya, kepanitiaan aksi itu apa aja sih Kak yang perlu dipersiapin sama Kak Aziz dalam persiapkannya sama mungkin tim-timnya apa aja sih biar mungkin adik-adik maba itu yang awalnya belum tahu dan khawatir kalau ikut demo jadi akhirnya kalau misalnya demo tiba-tiba ricuh itu bisa langsung evakuasi cepat-cepat gitu mungkin caranya kayak gimana tuh Kak? nah jadi untuk ketika momennya lah, ketika aksinya itu, kita persiapannya tentu ada, makanya ada pembacaan dan semacamnya. Teknisnya itu kita perlu bicarakan. Seperti gimana perlengkapan medis. Tentu medis Oke. ini bukan dari lingkup yang kecil, tapi yang lebih generalnya gimana seperti contohnya saja HMI Cabang Malang membuat aksi seperti ini. Nah, tentu ada nanti manajemen aksinya itu. Manajemen aksinya. Manajemen aksinya nanti ada bagian medis, kemudian nanti ada yang logistik, kemudian ada yang bidang advokat dan semacamnya yang untuk bantuan hukumnya jikalau ada teman-teman yang Oh, ketangkep semua. ketangkap. Oke, oke, Nah, jadi oke. di sana ada dibentuk manajemen konfliknya Konfliknya lagi. ya. Kemudian nah di sisi lain makanya ada keterikatan antara manajemen aksi dan manajemen konfliknya di sana. Oh, oke, oke. Berarti nggak tiba-tiba langsung turun gitu kayak Enggak langsung, "Wah, saya besok ini gebrok-gebrok ada gitu aksi ya. gebrok-gebrok." Nah, itu yang rawan. Itu rawan ya. Itu rawan kemudian ndak ngikuti role-nya. Role Heeh. yang dibentuk sama teman-teman yang bertanggung jawab di Bertanggung sana. jawab, betul. Jadi nanti merugikan malah masa aksi yang besar itu malah akhirnya banyak yang terluka dan banyak yang terlibat. Malah akhirnya ketangkep karena salah tangkap dan juga Ya, kayak gitu ya. ya itu menjadi salah satu dampak negatifnya kalau kita lihat. Oke, oke, oke. Kalau selama aksi sendiri nih Kak, yang paling asik dari aksi-aksi yang pernah diikutin selama apa jadi apa terlibat di HMI dan di gerakan mahasiswa ini, Mm-mm. itu lebih yang paling asik yang mana? Yang paling asik, yang paling memorable gitu? Mungkin yang paling memori terkenang dalam saya pribadi itu aksi ketika di UMM, Di UMM, oke, oke, di oke. mana waktu itu ada kalau tidak salah itu Pak Yusuf Kalla yang datang waktu itu. Oh, iya, iya, Ya, tahu Pak saya, Yusuf tahu, tahu. Kalla. Nah, Oke, kita di oke, oke. sana diminta untuk ke rektorat sebenarnya. Rektorat. Nah, jadi ngumpulnya di sana. Kebetulan waktu itu ada almarhum Pak Malik Oh, Fajar. ya, Nah, Pemalik jadi Fajar. yang langsung Oke. turun menangani kita waktu itu beliau. Mungkin itu salah satu kenangan mungkin yang terkenang sampai saat ini. Jadi gimana saya mendapat ilmu dari Pak Almarhum almarhum, ya, oke. itu gimana dia menangani konflik itu. Oh, Nah, oke, seperti oke, itu. oke, oke. Mungkin di sana bukan hanya untuk belajar untuk aksi, tapi gimana kita memanage orang yang aksi di sana dari gerakan dari Pak Malik Fajar almarhum itu. Itu kan Pak Yusuf Kalla ini kan juga orang HMI kan ya? Iya, Jadi alhamdulillah. itu yang di demo, itu di demonya Pak Yusuf Kallanya atau ke kampusnya ini? Jadi kita karena itu momennya mungkin yang Oh saya iya, lihat itu iya, oke, momen oke, itu oke. ketika menjelang ujian. Menjelang ujian. Nah, kemudian waktu itu ada menjelang Pilpres kalau tidak salah itu. Oh, oke, oke. Nah, kemudian kan
Kanda kita yang satu ini, Iya, iya, betul. itu salah satu tim pemenangan seperti itu. Oh, iya. Nah, kemudian ada isu-isu dan semacamnya. Nah, itu yang kita Diangkat coba ya. kontrol gimana supaya kita netralisir hal-hal yang seperti itu. Oh, jadi untuk karena pas waktunya posisinya pilpres ya. Pilpres, Baru itu juga akhirnya dia jadi supporter ya mungkin ya. eh, Baru tuh pas waktu datang kampus biar biar nggak kelihatan ya bisa jadi ya politisasi dan politisasi semacamnya. kampus kan. Jadi di demo karena Hmm. posisinya kayak gitu mungkin ya. Ya, kita menyampaikan lah seperti ini. Jadi gimana kita mencoba untuk menjaring hal-hal yang seperti itu. Oke. Berarti akhirnya tuh impact-nya setelah akhirnya dilakukan demo itu akhirnya seperti apa itu, Kak? Alhamdulillah kemarin itu kita coba lagi hal seperti negosiasi, menyampaikan aspirasi ke Oke. rektor, kemudian bagaimana kita mengungkapkan gimana pandangannya mahasiswa. Karena kan pada dasarnya untuk saat ini politik itu tidak boleh masuk kampus seperti itu. Oh iya betul. Nah, kemudian lagi gimana kita coba mendapatkan ilmu bertatapan langsung dengan beliau-beliau Iya, orang-orang orang-orang besar besar ya, seperti itu. betul. Mungkin itu juga relasi kepada orang, kemudian orang atasan kita, kemudian relasi teman sebaya seperti rekan-rekan aksi waktu itu. Nah, Jadi mungkin hal yang abstrak yang lebih terlihat seperti itu. kalau yang berarti untuk outputnya kemarin itu mungkin akhirnya dibuat mediasi mungkin ya, yang untuk Iya, kegiatan itu ya. Oke. Nah, dengar-dengar juga ini kan Mas Aziz juga terlibat dalam dunia bisnis nih ya. Jadi udah iya. mulai karir dikit-dikit kan. Kita mencoba memulai. Nah, yang Mas Aziz lakukan mungkin bisnis yang dilakukan sekarang ini seperti apa wujudnya, Kak? Untuk saat ini saya mulai mengkonsep apa yang desainnya belum, tapi belum memulai itu. Tapi Oke. sudah merencanakan what will do, apa yang akan dilakukan. apa yang akan saya lakukan seperti itu. Nah, contohnya melihat potensi itu tidak lepas dari satu analisis SWOT seperti itu. Analisis SWOT. Nah, gimana kita melihat kemampuannya, kemudian gimana kita melihat kekurangan, kelebihan, bahkan kelemahannya. Nah, ancamannya yang terakhir. Nah, jadi untuk memulai bisnis itu pembacaan gimana kita analisis dari 4 faktor tersebut. Oh, kayak semacam bisnis plan gitu ya, kayak. Bisa jadi bisnis plan-nya, tapi itu mungkin lebih bisnis plan itu lebih tertata. Proposal ya, pakai proposalnya. Oke. Kalau itu lebih kita ngeliat secara umumnya, ternyata gini seperti itu. Kalau dari yang pernah Kak Aziz persiapkan nih, kira-kira kalau di dunia mahasiswa itu yang paling enak nih untuk itu berbisnis apa? Untuk saat ini mungkin seperti yang lagi rame, itu memang trendingnya itu lagi naik. Apa namanya, perihal jual beli ini, terutama sekarang ini di Indonesia mulai naik lagi, itu tentang jual beli online. Nah, jual beli online itu di Indonesia mulai rame sejak 2017. 2017 sudah naik. Kemudian di data BPS bulan kemarin, 2019 bulan Agustus kalau tidak salah itu, di 2018 itu meningkat lagi. Kemudian di 2017, 2018, 2019 itu meningkat. Nah, secara tidak langsung kalau kita berbicara kurva, itu kan meningkat, ya, ada peningkatan. Kemungkinan untuk dibeli itu lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian dispesifikkan di sana perihal jual beli online ini. Nah, apa sih yang paling digemari dalam jual beli online ini? Ternyata di sana itu yang paling banyak itu tentang makanan sebenarnya. Betul. Nah, ternyata di sana makanya secara tidak langsung juga itu bukan hanya berkaitan dengan saya dan pelanggan, tapi ada satu faktor lain yakni Gojek. Gojek. Ya. Nah, Gojek ini juga memiliki peran penting ketika kita melakukan jual beli yang bersifat online tersebut. Betul.
Oh, berarti, kalau misalnya di psikologi kan ada namanya kebutuhan primer, Mhm, kayak sandang, pangan, mhm, papan. Jadi itu yang biasanya lebih sering dibeli sama orang ya, kayak mhm, akhirnya pakaian, baru itu sama makanan, itu kan mhm. mungkin yang paling sering ya. Iya, iya, Kalau tanah kan mahal, jadi iya. kemungkinan nggak mungkin beli tanah. Kemudian jikalau kita ngelihat, akhir-akhir ini lagi di tengah pandemi, Iya, bisa jadi akan meningkat meningkat lagi tuh ya, kurvanya lebih meningkat karena jelas jelas. udah di rumah saja dan semacamnya. Mungkin jual beli online itu akan tetap meningkat, Dari seperti itu. Kak Aziz sendiri nih, buat adik-adik maba yang mungkin tertarik di dunia bisnis atau mulai karir waktu kuliah, mungkin ada saran nggak, tips apa trik gitu sebelum mulai usaha? Nah, mungkin untuk adik-adik, untuk saya juga pribadi gimana untuk menyikapi lah, karena untuk saat ini kita pasti merasa nyaman. Kenapa kita nyaman? Karena masih dalam backing-an orang tua. Ah, betul betul. Nah, tapi saya beberapa kali sharing dengan senior-senior, dengan orang yang lebih tua bahkan yang sudah lulus kuliah dari saya, pesannya ke saya satu, mulailah untuk mencoba hal-hal yang bersifat, eee, apa, Mikro gitu ya? ya mikro untuk Kecil dirimu dulu ya? sendiri, Oke. untuk perkembanganmu dalam kebutuhan seperti itu. Karena ketika kamu sudah lulus, kamu bukan hanya berpikir tentang dirimu lagi, Tapi juga tapi berpikir tentang keluargamu, kalau yang masih sendiri, tentang adiknya, kalau udah berkeluarga, tentang istrinya, istrinya, pasangannya, suaminya. betul betul. Kan nggak mungkin lagi ketika minta sama orang Iya, minta tua. lagi kalau udah nikah gitu ya? Nah, itu tentu perlu kita mulai dari saat ini, seperti itu untuk pematangannya di besok itu, supaya nanti itu Mhm. kita nggak gugup. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu mungkin ada bilang, "Man arafa bu'da safaris" ada. Barang siapa yang mengetahui jalannya ke depan, maka dia akan bersiap-siap. Betul betul betul. Nah, jadi kita coba bersiap-siap karena jalannya udah jelas ke depannya kan kita akan lulus, kita akan, menjalani hidup baru Iya, dan kerja, semacamnya. berkeluarga, Kerja, berkeluarga. punya anak, punya cucu gitu. Nah, jangan sampai ketika itu waktu itu kita tepatnya gugup gitu. Oh, iya. Pas waktunya udah karena nyiapin cuma satu aspek, kayak misalnya dunia perkuliahan aja, pas Mhm, keluar walaupun IP-nya bagus, kayak misalnya heeh. 3,8, 3,5, 4 yang sempurna, baru tuh pas keluar tiba-tiba nggak tahu apa-apa, malah itu yang resiko ya, Kak, ya? Iya, karena kebingungan di luarnya. Kebetulan kan juga saya di posisinya di perguruan Perguruan tinggi, di tinggi, kampus, iya iya. di HMI itu. Nah, melihat juga kampus itu hanya menyediakan kita semasa kuliah. Betul Tanggung betul. jawabnya kampus itu hanya sampai kita kuliah. Mengajarkan aja ya? Nah, misalnya kuliah sampai 4 tahun. Nah, saya ini lulus 4 tahun. Ya setelah 4 tahun kampus lepas. Iya, Nggak lepas mau betul. carikan kamu kerjaan, kamu ya Heeh. terserah gimana. Nah, Kita harus nyari sendiri ya, nah betul betul. makanya kita mulai setidaknya sebelum lulus itu, sebelum selesai jenjang perkuliahannya itu Perkuliahan kita itu. udah ada gambaran. Nah, oh besok saya mulai ini di semester 3, semester 4 saya stepnya setidaknya udah punya kegiatan mandiri, punya entrepreneur, punya usaha sendiri. Nah, seperti itu mungkin. Kalau di HIPMI ya namanya, Kak? Iya, Ya, HIPMI. di HIPMI itu ada nggak kayak kajian ataupun kegiatan yang untuk ngajarin adik-adik atau misalnya anggota baru terkait dengan dunia bisnis itu? Nah, tentu dari namanya juga kan pengusaha di Iya, sana. Teman-teman di HIPMI itu juga diminta untuk bagaimana memulai karirnya di dunia usaha itu. Makanya di sana teman-teman lingkupnya yang bekerja sama kemarin kalau tidak salah kerja dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri. Nah, jadi dari HIPMI ini bekerja sama dengan Bank Mandiri dengan MOU tersebut, beberapa MOU lah catatannya. Nah, untuk yang di Malang. Kemudian gimana HIPMI ini juga kerjasama dengan Gojek. Gojek. Oh, oke oke Nah, oke. jadi kerjasama itu juga perlu, bukan kita Iya, sendiri. betul, nggak kerja sendiri ya. Oh, Nah, berarti fungsinya HIPMI ini nanti kayak lebih tempat sharing dan juga mungkin untuk distribusi barang tuh, lebih gampang gitu ya, Kak, ya? dan untuk mendapatkan keilmuannya Oke, mungkin juga. ilmuannya, iya iya iya. Jadi mungkin kalau di HIPMI sendiri berarti emang untuk menyiapkan
secara personal, tapi juga di situ ada teman-teman buat nge-share juga pengalaman mereka tentang berbisnis gitu lah ya. Iya, karena kan di sana rata-rata yang memiliki niat untuk berbisnis atau menjadi pengusaha dan semacamnya. Nah, jadi kayak ini lingkup, oh ternyata ini bisa jadi dia punya pengalaman jual mie setan atau mie hijau dan mie semacamnya. Oh, saya nih mau coba sharing sama dia seperti itu. Nah, jadi orang-orangnya itu mungkin udah terkelompokkan seperti itu. Kalau Kak Aziz sendiri ini nanti kan jurusan FAI ya? Iya, ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Nah, itu nanti Kak Aziz sendiri akhirnya nanti dari ekonomi ini apakah dikomparkan antara hobi yang kayak misalnya berbisnis sama dengan yang ekonomi syariah, atau mau ngambil jalur kerjaan yang kayak di perusahaan, atau membuat tempat bisnis sendiri? Kalau saya pribadi itu lebih condongnya untuk membuat pekerjaan seperti itu. Pekerjaan sendiri. Jadi kalau pribadi saya itu untuk kedepannya itu lebih ke pemanfaatan lahan seperti itu. Nah, pemanfaatan lahan itu bisa kita lihat, pertama kita lihat analisis SWOT-nya lah. Kalau di Lombok itu sampai saat ini kan wilayahnya itu masih kosong. Iya. Dan jumlah pengangguran juga ada seperti itu. Nah, seperti yang saya lihat kemarin ada di Madiun, itu ada namanya tanaman porang. Itu kayak gimana tuh, Kak? Jadi taman porang ini itu seperti ubi. Oke. Nah, seperti ubi dan nilai jualnya itu tinggi. Nah, di Lombok itu sepertinya cocok untuk ditanamkan seperti itu. Nah, caranya kan mungkin bisa nanti saya pribadinya untuk latihan ke sana atas nama pribadi atau atas nama delegasi, baik delegasi dari daerah ataupun dari beberapa pihak. Nah, di sana lagi ketika udah matang, kan saya belum punya tanah. Iya, betul. Sebelum punya tanah, belum punya apa. Tapi mungkin kita bisa kerjasama lagi dengan yang punya tanah itu. Tanah pinjam nyewa dulu gitu ya. Kita mungkin, Pak, sampean nggak tahu mau tanam apa di tanah ini. Ya, tapi saya punya ilmu di tanah ini, cocoknya tanaman ini. Oke. Nah, Bapak ikut kerjasama dengan saya. Nanti untuk masalah hasil, mungkin kita bisa bagi hasil berapa seperti 30, itu. 70 atau misalnya 40, 60 gitu kan. Nah, mungkin untuk kedepannya saya lebih ke hal-hal yang bersifat SDA lah, sumber daya alam. Oh, berarti nanti lebih ke kayak yang kayak lebih ke tumbuhan-tumbuhan gitu ya? Iya. Kemudian juga kemarin tentang pemanfaatan koperasi. Nah, jadi koperasi ini jika dilihat bagian dari institusi pemerintahan. Nah, tapi di beberapa daerah itu juga banyak koperasinya yang udah mati. Kemudian yang lebih aktif itu hal-hal yang dimiliki oleh swasta. Yang dimiliki usaha-usaha yang dimiliki swasta seperti itu. Nah, gimana kita kembangkan koperasi ini? Contohnya kita buat hal yang seperti gini ya saja, Bang. Nah, koperasi ini mensuplai atau menjadi tempat untuk para petani. Nah, misalnya di daerah ini, daerah A, memiliki bawangnya 1 bulan itu 1 ton. Gitu ya? 1 ton. Nah, itu dipasok di koperasi ini. Oh, jadi kayak semacam ini ya, kayak misalnya sekarang kan online sistemnya. Jadi kayak semacam kayak Grab ataupun apa namanya itu Gojek gitu semacam gitu, tapi pendistribusiannya dari koperasi, baru nanti disebarnya kayak Tokopedia mungkin ya, lebih Tokopedia, Lazada kayak gitu ya. Nah, itu mungkin bagiannya bisa di kesana. Tapi kalau saya pribadi konsepnya lebih koperasi ini nanti karena yang langsung menaikkan ke pusat. Oh, langsung ke pusat. Oke. Nah, bukan lewat tangan-tangan yang tidak kelihatan ini. Oh, iya. Bisa jadi harga nakal ya. Bisa jadi harganya itu 10.000, harga aslinya 10.000 1 kilo. Tapi mereka beli di kita 5.000.
alasannya gini 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 gini. Pasar lagi naik Ah. pasar lagi turun Nah, harganya gini. tapi bagaimana ketika Apa? koperasi ini memiliki power yang lebih? Betul, betul. Secara tidak langsung ketika atas nama instansi kan powernya lebih. Nah, Standarisasi harga ya biar lebih. Nah, nanti koperasi ini yang memasok semuanya. Nanti koperasi misalnya nanti dari Lombok nanti pakai pusu, pakai truk dan semuanya langsung dibawa ke pusat, entah itu di Jawa dan di Jakarta dan semacamnya seperti itu. Nah, mungkin lebih ke sana saya lebih untuk condong ke ekonominya. Oke. Ini Kak kembali lagi ke mungkin agak sih, mungkin kembali ke yang KHMI. HMI. Nah di HMI sendiri nih Kak, pengalamannya Kakak mulai dari anggota, baru itu sekarang jadi departemen, itu pas awal-awal masuk HMI ada, jangan dari situ dulu ya, dari kampus. Pas awal masuk ke FAI deh, FAI dulu. Pas masuk ke FAI itu gimana sih ceritanya kok bisa masuk FAI? Yang pertama di FAI itu saya daftarnya tidak milih kampus yang pertama, tapi milih aspek geografis. Nah, daripada saya milih di Jogja agak panas, di Lombok saya tidak dapat keluar, dalam artian saya hanya di lingkupnya Lombok. Nah, kemudian jikalau saya ke Jakarta lagi lebih panas dan lebih mahal biayanya. lebih dan semacamnya. Nah, sepertinya Malang ini cocok yang pertama itu. Nah, yang di Malang ini cocok seperti bilang. Nah, makanya saya coba daftar di UIN. Nah, mungkin dari UIN itu saya mulai kelihatan mungkin menurut saya pribadi. Di UIN itu juga saya kena mondok lagi. Bukan mondok, saya daftar di UIN, kan kita tes tulis itu. Tes tulis itu saya kejebak lah bahasanya. Orang sudah mulai, saya belum mulai. Baru datang kan? Bukan belum datang. Yang pengawas di kelas saya itu belum dikasih mulai, padahal waktunya sudah mulai. Gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang 100 itu ya kita press asal bulat-bulat seperti itu. Mungkin dari sana juga saya coba mulai merasakan namanya mahasiswa. Mungkin walaupun saya belum menjadi mahasiswa, saya coba protes ke ibu itu. Saya minta dia tanggung jawab ketika saya tidak lulus, ke ibu pengawas waktu itu. Bu, seandainya saya tidak lulus, nanti di sini ibu yang tanggung jawab, saya bilang. Yuk kenapa Mas? Karena ibu tadi yang tidak ngasih satu kelas ini mulai seperti itu. Nah, itu mungkin dari sana. Tapi benar saya tidak lulus. Nah, di UIN itu. Nah, itu. Tapi saya tidak mempermasalahkan saya lulus atau tidak, tapi karena kan di sini saya lebih condong ke geografisnya, bukan masalah UIN, UMM, UB-nya. Masalah geografisnya. Saya coba lagi daftar di Unisma. Unisma udah lolos tanpa hisap. Nah, coba di UMM ujian. Nah, di sana coba saya mencoba untuk mengeluarkan apa-apa yang kita dapatkan selama 12 tahun yang lalu. Di effort ya saya digas lah. Gimana coba disuruh bahasa Arab, coba bahasa Arab, disuruh bahasa Inggris, laksanakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, itu yang kalau kenapa masuk di FAI-nya, saya dulu daftarnya di 3 tempat, di 3 jurusan. Yang pertama HI. Kedua Ekos, yang ketiga Ilkom. Ekos ekonomi syariah. Yang ketiga itu ngambil ilmu komunikasi. Nah, tapi kan rezekinya di FAI seperti itu. Ya, kalau saya tidak mempermasalahkan karena udah mungkin ini rezeki saya seperti itu. Nah, terus kemudian gimana gabungnya ke HMI? Nah, biasanya diculik-culik tuh kan. Nah, kalau saya pribadi dulu kenal HMI itu sebelum masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah udah kenal dulu. Karena kakak saya kan kuliah dulu di Universitas Mataram. Dia balik itu bawa poster HMI. Nah, ternyata waktu orang kuliah itu lanjut. Ternyata saya tuh baca posternya kan dia tuh balik dari Universitas Mataram di Lombok.
oh ternyata dunia mahasiswa itu ada namanya Himpunan Himpunan Mahasiswa Mahasiswa Islam. Wah ternyata gini-gini kegiatannya di poster itu. Nah mungkin itu yang terbayang-bayang, bahkan menjadi motivasi saya untuk ketika kuliah, oh setidaknya saya harus menjadi, setidaknya saya memahami maksud dari kuliah itu pertama. Oh ada namanya kelompoknya Himpunan Mahasiswa Mahasiswa Islam. Oh. Waktu itu kan yang dibawa balik hanya kertas Kertas HMI HMI. aja. Seandainya dia bawa balik kertas yang lain, mungkin bisa jadi Bisa saya juga kenal masuk juga yang FI lain juga. seperti Oke, itu. oke. Berarti kakaknya Mas Aziz ini juga ikut HMI gitu. Dia enggak masuk Oh, dia HMI. ikut HMI tapi di bawah poster HMI. Dia bawa poster aja balik Oke, seperti oke, itu. oke, oke. Nah, baru setelah itu saya masuklah jenjang perkuliahan. Nah, ketika awal masuk kuliah, saya ingat lagi sama kertas yang Kertas itu. dulu. Oke, oke. Kertas yang dulu, oh ya ada HMI ya namanya. Saya bilang, saya coba cari. Saya waktu kebetulan punya kakak kelas juga di UIN, itu HMI. HMI. Nah, saya tanya, Kak, saya mau masuk HMI, gimana caranya? Kak dikasih, tapi sama bukan ketua umumnya FAI, tapi ketua umumnya ekonomi. Itu Oke. Bang Tumimces. Ya, Nah, yang dikasih kontaknya Tumimces. Saya apa kabar? Saya sehat bang. Mungkin Bang Inces masih ingat sama saya. Saya daftar di beliau dulu. Okay. Nah seperti itu. Oh ternyata Ekos itu masuknya di FAI. Baru ketemu sama posternya FAI. Okay. Mungkin itu gambaran saya kenapa masuk HMI lah. Karena udah ada bayangan dari sebelum kuliah untuk ya HMI sejak jadi siswa ya. Siswa mungkin seperti itu. Berarti enggak sistem culik-culik. Kalau di FAI sendiri nih sistemnya adanya apa dulu ada sempat enggak cerita-cerita yang diculik-culik gitu? Nah, kalau masalah culik-culik itu justru saya mencoba menculik teman saya. Nah, teman sendiri, iya di kelas itu saya yang bagi brosur-brosur lah, mungkin teman-teman ini bisa terapkan. Nah, saya coba karena saya punya niat baik lah, asasnya ini kan kebaikan. Kalau saya gimana teman-teman ini merasakan lingkup dunia organisasi, dunia di luar kampus lah semacamnya. Saya minta ke pengurusnya HMI waktu itu, Kak, saya boleh minta brosurnya lebih banyak enggak Kak? Untuk apa nanya? Mungkin ada teman saya mau gabung. Nah ternyata benar, dari saya bawa ke kelas, teman-teman saya tuh banyak yang minat. Mantap. Tapi mereka kekurangan informasi. Untuk minatnya tuh tinggi sekali HMI itu bahkan di UMM seperti itu. Mereka minat tinggi karena dari aspek pengalaman pribadi. Betul. Nah, saya coba bawa itu sekitar brosur 10 kalau tidak salah. Brosur 10 saya bawa ke kampus sebagi. Ayo siapa mau gabung nih sama saya juga nih. Nah, oh ya ada yang nanya, oh ya saya mau gabung HMI gimana daftarnya. Nah jadi kayak kekurangan informasi. Iya. Nah bisa kekurangan informasi ini kan bisa jadi karena informasinya ditutup. Di-skat. Iya di-skat. Atau mungkin dari HMI-nya enggak masuk ke dalam. Nah, betul. Itu kan bisa dijadi evaluasi mungkin untuk teman-teman. Nah, mungkin jadi evaluasi untuk bukan hanya untuk pengurus tapi untuk teman-teman adik-adik saya yang ke depan ini seperti itu. Betul. Minta di pengurusnya, Kak, saya minta ini mungkin teman saya mau ikut gabung di HMI karena saat yakinlah itu teman-teman itu minat organisasinya tinggi. Betul. Seperti itu. Pengen tawan dan semangat mungkin karena awal ya. Jadi pas waktunya maba kan biasanya kita rajin kuliah dan juga biasanya ingin menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan cuman mungkin karena waktu itu sulit aja mungkin ya karena informasinya HMI sulit, jadi akhirnya dapat jarang gitu ya. Nah buat teman-teman nih ya yang adik-adik yang maba, kalau misalnya nanti ketemu HMI gitu jangan biarin kakaknya kerja sendiri gitu. Teman-teman bisa bantu-bantu untuk nyebarin nih mungkin video yang ini ataupun nanti kegiatan yang di kampus. Mungkin kalau dari kampus yang beda sama kita itu bisa dibantu nyebarin brosur ataupun pamflet ataupun nanti ada informasi online. Nah itu dikirim di grup-grupnya biar mungkin
yang awalnya nggak tahu HMI baru kenal HMI itu bisa tahu HMI juga, sama kayak teman-teman kayak gitu. Hmm. Dari Kak Aziz sendiri nih, mungkin ada saran nggak untuk misalnya biar jadi mahasiswa yang nggak gitu-gitu aja, Mm-mm. itu gimana sih? Yang pertama pesannya untuk teman-teman atau adik-adik yang 2020 ini. 2020. Angkatan 2020 ini angkatan yang luar Iya, biasa. luar biasa. Iya yang Berbeda banget nah, culture-nya. justru kemudian yang harus tumbuh di angkatan 2020 ini gimana mereka harus menjadi mahasiswa yang tangguh. Betul, betul. Bagaimana harus menjadi mahasiswa yang kuat seperti itu. Karena angkatan 2020 ini beda dengan angkatan sebelum-sebelumnya. Iya. Kemudian beda juga dengan angkatan-angkatan setelahnya. Setelahnya, iya betul. Nah, Sama. jadi angkatan 2020 ini menjadi angkatan yang spesial seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman untuk angkatan 2020 harus menjadi mahasiswa yang tangguh untuk kemudian menjadi mahasiswa yang kuat. Nah, seperti itu untuk teman-teman yang 2020. Caranya nih Kak mungkin kalau biar nggak gitu-gitu aja itu kayak Nah, gimana? cara-caranya ini salah satunya itu bergabung di HMI itu. Oke, oke, oke. Kenapa? Karena HMI itu bisa menjadi kampus kedua Kampus setelah kedua. Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Mantap, mantap, Kalau saya mantap. pribadi, HMI itu menjadi kampus kedua. Karena apa? Karena jikalau kalau hanya kampus, mengandalkan kampus, kita hanya diajarkan tentang akademik saja, Teori-teori gitu teori. ya. Tapi di HMI juga kita diajar untuk turun lapang, Dan juga praktek. langsung Nah, menerapkan ilmu-ilmunya gitu Kak ya. iya. Jadi untuk akademiknya mungkin jikalau IPK-nya 4, mungkin kalau perihal akademik saya pribadi, Iya. IPK yang Tinggi. 1,5-nya dapat di kampus, yang 1,5-nya jikalau IPK Iya, saya betul. 3, Iya, iya. berapa lah sekarang 3, sekian. Nah, jikalau mungkin saya dapat dari kampus itu IP-nya hanya distribusi IP ke saya Iya, itu iya. hanya sekedar 1, sekian. Tapi di HMI juga memberikan IP 1, sekian. Jadi Oh, oke, oke, oke. akumulasinya 3, sekian. Nah, itu jikalau IP-nya 4. Nah, Berarti anggapannya dari belajar di kampus kita dapat IP 2, baru itu dari HMI. HMI kita dapat 2 untuk praktik dan akhirnya penerapannya itu di HMI. Jadi akhirnya pas waktu keluar IP-nya itu akhirnya jadi 4 gitu ya. Nah, Oke, Kak. Oke. jadi bisa jadi HMI itu menjadi alternatif yang pertama. Jikalau teman-teman itu banyak yang berpikir organisasi itu susah, HMI itu ribet dan semacamnya itu mungkin ada kejanggalan dalam berpikir. Iya, kejanggalan. Kalau saya berpikir. pribadi menganggap itu ketika saya di HMI itu bukan memperibet saya, tapi ketika besok saya belajar usul fikih, malamnya saya bisa tanyakan ke pengurus. Iya, oh iya. Jadi Kak, ada kakak-kakak yang bisa Kak, bantu belajar. gimana sih pelajar usul fikih itu? Mungkin ada gambaran awal. Nah, mungkin itu poin lebihnya seperti itu. Nah, jadi kakak-kakak yang di komisariat itu membantu pertama pengenalan. Nah, jadi kampus itu hanya membantu, jadi kolaborasi. Jadi HMI itu nggak menyusahkan, tapi HMI itu membantu, memudahkan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nih adik-adik jangan khawatir kalau di HMI itu kegiatannya sebenarnya juga akan bersinggungan langsung dengan kegiatan kampus. Jadi teman-teman akan dibantu pembelajarannya, misalnya kebingungan sama tugas ataupun dengan teori, itu nanti di HMI teman-teman kakak-kakaknya itu siap bantu untuk ngajarin adik-adik. Selain akhirnya di akademis juga nanti mungkin kakak-kakaknya juga bantu di praktiknya gitu kan ya. Nah, jadi jangan salah kalau misalnya di HMI dipikir politik, sebenarnya enggak. Cuman kebanyakan orang-orang di HMI yang kelihatan itu emang lebih ke condong politik. Cuman sebenarnya karena kuantitasnya kita banyak, jadi yang lebih kelihatan di publik itu yang politik ya. Padahal sebenarnya di dalamnya juga banyak yang akademisi, pebisnis. Cuman mereka nggak terlibat dalam media, mungkin seperti itu. Kalau melihat output itu kan berbicara output ya akhirnya. Outputnya. Kalau saya pribadi melihat output dari HMI itu ada beberapa aspek, ada beberapa golongan. Yang pertama itu sosial, yang pertama. Sosial masyarakat, nanti sosial HAM dan macam-macam. Contohnya kita bisa ambil Munir almarhum. Iya, betul. Kan alumni HMI juga itu bisa, yang mungkin menjadi referensi bagi teman-teman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya
kita yang saya lihat itu ada outputnya menjadi pendidik atau akademis. Pendidik, akademisi. Nah, contohnya kita melihat Cak Nur, Oh iya. almarhum Nurholis Majid, itu pendidik. Kemudian siapa lagi? Di sisi lain Anies Baswedan menjadi politisi, dia juga menjadi pendidik. Di mana dia menciptakan alternatif baru untuk guru, 1000 pengabdi dan semacamnya. Kemudian yang terakhir itu yang saya lihat itu output dari HMI itu tuh politik yang sampean katakan tadi. Nah, jadi politik itu bukan HMI tapi bagian dari output HMI itu. Nah, jadi ada yang akademisi, ada yang akademisi pendidikan, kemudian sosial masyarakat, kemudian ada yang politik. Ya mungkin kalau yang saya lihat pribadi yang paling gampang itu politik. Politik emang. Tapi kalau kita berpikir tentang sosial pendidikan ini kan bicara tentang orang banyak. HAM berbicara tentang ya bahkan jiwa kita sendiri menjadi siap gitu. Betul. Ya mungkin Kak Aziz, mungkin sekian dari mungkin podcast kita hari ini nih ya. Dari Kak Aziz sendiri mungkin ada quotes penutup mungkin untuk adik-adik maba atau dari Mas Aziz sendiri punya moto hidup. Kalau misalnya di HMI kan ada moto hidup tuh di setiap TV. Nah, yang pertama saya memiliki pertanyaan untuk adik-adik maba 2020. Nanti kalau yang bisa menjawab bisa hubungi Mas Topannya untuk minta hadiah ke saya. Satu orang saja. Pertanyaannya sederhana. Kenapa nilai perkuliahan itu tertingginya 4 bukan 10? Sedangkan kita di dunia sebelumnya di SMP, SMA, SD itu tertinggi 10. Tapi kenapa ketika kita masuk di dunia pendidikan, di dunia mahasiswa itu IP tertinggi, nilai tertinggi itu ada 4 seperti itu. Yang mana? Kemana yang 6 itu? Itu pertanyaannya. Kemudian satu statementnya kalau saya pribadi itu punya kembali ke tugasnya mahasiswa itu sebagai social control, agent of change, kemudian punya satu kelebihan dari teman-teman yang lain karena mahasiswa itu duta-duta para pemuda itu yang memiliki potensi untuk social control, mengkontrol pemerintahan yang sering juga disebut dengan parlemen jalanan. Dan juga kedepannya memiliki potensi outputnya agent of change itu yang menggantikan orang-orang yang sekarang di atas mungkin gitu kayak. Iya, karena lagi yang terakhir mungkin kualitas sekarang menyiapkan kualitas lama menyiapkan kuantitas baru untuk menggantikan kualitas lama menjadikan kualitas baru itu kayak. Oke. Ya mungkin sekian dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.